Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom, salam sejahtera. Firman Tuhan menjadi renungan harian pada hari ini, Senin, tanggal 8 Juni 2020, yang sudah ditetapkan Huria Kristen Batak Protestan, yaitu dari kitab Mazmur pasal 24 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Dalam bahasa Batak dikatakan, Gog di jahu badotano onro de isina, portibion dohot pangisina. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam sejarahnya bangsa Israel pernah mencoba untuk menciptakan Allah bagi kepentingan mereka sendiri. Mereka membuat Allah lain dari kayu, batu, perak, emas, dan lain sebagainya. Tapi sekarang ini, di zaman kita yang serba modern ini, rupanya keberadaan Allah lain pun mengalami beberapa pergeseran. Manusia modern berusaha menciptakan Allah yang lain yang tidak memiliki bentuk materi seperti pada hobi, kepentingan diri, jabatan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Ataupun Allah lain yang bisa saja muncul dari sesuatu yang ada di sekitar hidup manusia modern seperti handphone, tablet, laptop, atau lain sebagainya. Penting kita ingat hal yang pertama dari firman Tuhan hari ini, yaitu bahwa Tuhan pernah memperkenalkan diri kepada umat Israel bahwa Ia adalah satu-satunya Tuhan Allah, pemilik dan yang mempunyai seluruh jagat raya ini. Aku adalah aku. Demikian firman Tuhan dalam Keluaran 3 ayat 14-15, menegaskan bahwa tidak ada Allah lain di hadapannya. Perintah ini penting untuk kita pahami dalam keseluruhan aspek kehidupan kita. Dengan kata lain, hanya Tuhan Allah lah satu-satunya yang harus menjadi yang terutama di dalam segala kehidupan kita. Dalam pemahaman ini, kita diajak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan Alkitab dalam Mazmur 24 ayat 1 ini. Mazmur yang sering diucapkan dan dibacakan dalam setiap peribadahan umat Israel secara tradisi untuk mengingatkan umat itu bahwa Tuhan adalah pemilik, pencipta, dan pemelihara seluruh dunia ini. Dalam ayat ini dengan tegas dan jelas diutarakan bahwa Tuhan adalah penguasa, pemilik langit dan bumi. Tuhanlah yang mempunyai bumi, bahkan segala isinya, dunia, serta apapun yang ada di dalamnya. Dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Dari semua yang tidak bisa dilihat kasat mata seperti amuba, sampai yang bisa dilihat oleh mata kita. Baik benda mati maupun yang bernyawa, baik binatang maupun manusia, semuanya adalah milik Tuhan. Termasuk juga bahasa saudaraku yang ada di bumi ini, yang secara fakta di dalam sosiokultural manusia, bahasa itu adalah milik bangsa yang menggunakannya. Tapi dalam segala keunikan budaya dan bahasa itu, semuanya itu ada dalam kontrol Tuhan dan penguasaan Tuhan. Allah menyatakan dirinya kepada umat manusia di dalam kemegahan seluruh ciptaannya. Dan Allah menyatakan dirinya melalui ciptaan itu bahwa Allah kita adalah Allah yang berkarya, Allah yang bekerja, yang tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Ia tidak seperti tukang arloji yang membuat sebuah arloji, kemudian arloji itu akan berputar dengan sendirinya. Allah kita tidak seperti itu. Allah kita adalah Allah yang melingkupi segala yang diciptakannya. Meskipun dosa merusak tatanan kehidupan ciptaan Allah, tetapi sekalipun Allah tidak pernah
meninggalkan ciptaannya. Ia senantiasa hadir dalam seluruh aspek ciptaan Allah. Jemaat yang hadir dalam ibadah kepada Tuhan harus dilingkupi dan dikuasai pengakuan penuh bahwa dunia ini adalah dimiliki, dikuasai, dipelihara oleh Tuhan Allah kita. Dunia ini adalah milik Tuhan, dijaga sepenuhnya oleh Allah. Allah yang kita datangi dan yang kita sembah adalah Allah yang kekuasaannya melingkupi seluruh jagat raya. Karena itu ketika kita beribadah, maka kita dipanggil untuk mengaku bahwa seluruh dunia ini adalah secara mutlak kepunyaan dan Allah berdaulat atas segalanya. Pemahaman iman ini menjadikan kita semakin dikuatkan dalam pengakuan bahwa Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu yang ada pada kita, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk menyombongkan diri atas dunia ini. Jika kita dipercayakan Tuhan mengelola dan memiliki dunia ini, maka itu adalah jalan bagi setiap kita untuk menjadi berkat bagi dunia ini, berkat bagi sesama kita, dan tentunya yang paling penting menjadi sumber kemuliaan bagi Tuhan yang menciptakan itu. Hal ini mendorong kita semakin rendah hati di hadapan Tuhan, bahwa apa yang ada pada kita adalah semata-mata titipan dari Tuhan. Sewaktu-waktu Dia yang pemilik dunia ini bisa saja meminta apa yang ada pada kita, sehingga mari kita jadikan titipan Tuhan itu menjadi sumber dan saluran kemuliaan bagi Tuhan. Faktanya tanah itu atas nama kita, rumah itu milik kita, harta itu kepunyaan kita. Tetapi secara iman dan pengakuan semuanya itu adalah kepunyaan Tuhan, milik Tuhan yang dipercayakan kepada setiap kita. Karena itu jadilah setia dalam segala perkara, dalam perkara yang kecil, supaya kita dipercayakan Tuhan perkara yang lebih besar lagi di dunia ini. Selanjutnya saudaraku, kita dipanggil untuk mempertahankan tangan kita yang bersih dan hati kita yang murni. Tuhan yang mulia, Tuhan yang kudus memanggil kita juga untuk hidup kudus, menjaga tangan kita dan menjaga hati kita supaya bersih dan murni, membangun hubungan yang intim dan relasi yang baik dengan Allah dan sesama kita manusia. Penting untuk menjaga hati kita dan menjaga tangan kita, menjauhkan hati kita dari kepura-puraan dan menjauhkan tangan kita dari kebohongan, sehingga setiap hal yang kita lakukan menjadi kemuliaan bagi Tuhan, menjalin hubungan juga dengan sesama kita manusia. Pada masa sekarang ini kita diajak untuk menyambut new normal life, yang salah satunya menghimbau setiap kita untuk rajin mencuci tangan, membersihkan tangan kita dari berbagai virus dan bakteri yang mungkin menempel dalam aktivitas kita. Seperti itu jugalah kita dipanggil Tuhan hari ini. Dalam pengakuan kita atas kepemilikan Tuhan atas dunia ini, maka bahagian dari tubuh kita ini juga, hati kita hendaknya kita jaga murni, tangan kita hendaknya kita jaga supaya senantiasa bersih. Maka berusahalah menjaga hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, kiranya Engkaulah yang memberkati hidup kami hari ini, sehingga hidup kami semakin bersih, semakin murni dan tulus ikhlas hati kami untuk mengaku bahwa Tuhan adalah pencipta dan empunya dunia ini dan segala isinya. Karena itu Tuhan, Kaulah yang memberkati kami, supaya titipan Tuhan yang ada pada setiap kami pakai menjadi saluran kemuliaan bagi nama-Mu saja, dan menjadi berkat bagi dunia ini dan sesama kami. Tuhan lindungi kami hari ini, berkati perjalanan hidup kami hari ini,
kami beserta seluruh keluarga kami dalam naungan lindungan Tuhan. Sehingga Tuhan jauhkan hidup kami dari mara bahaya. Kau kuatkan kami, Kau teguhkan kami dalam segala perkara hidup kami. Sehingga kami hanya senantiasa percaya kepada pertolongan Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin.